Diceritakan, ada seorang anak yang gemar berpetualang dan juga bertahan hidup. Ia sudah pernah menjelajahi beberapa tempat, hingga suatu ketika ia mencoba berpetualang ke bagian bumi utara, yang dimana sebagian tempatnya tertutupi salju dan es yang membeku. Inilah dia cerita petualanganku di Ice Island. Dimulai dari sebuah pulau yang dipenuhi salju dan es di mana-mana, ku coba untuk memulai petualangan, di mana aku menemukan sebuah tempat camp. Lalu, aku membuka chest yang berisi beberapa barang yang cukup untuk memulai bertahan hidup. Aku pun melanjutkan berjalan-jalan di pulau itu, dan beruntungnya, aku melihat pohon yang tumbuh di sana. Langsung aku tebang untuk mengumpulkan beberapa kayunya. Tak lupa juga, ku kumpulkan saplingnya. Tanpa aku sadari, ada yang ingin berkenalan denganku. Hai Marmut, salam kenal ya. Kulanjutkan lagi kegiatanku, seperti menambang batu, menambang koal, dan mengumpulkan beberapa kayu. Hari pun sudah mulai malam. Aku terfokus pada satu tempat di sana, di mana malam itu monster-monster sudah mulai berkeliaran. Aku coba masuk ke tempat itu untuk berlindung, yang dimana di tempat itu aku menemukan beberapa sapling yang ada di dalam chest. Nggak hanya sapling, aku juga menemukan beberapa seed di tempat itu. Aku lanjut menjelajah. Dan di mana di situ aku menemukan ruangan yang aneh yang dipenuhi alat-alat. Kulihat ada sebuah chest yang ternyata isinya adalah diamond. Sungguh beruntungnya aku. Kemudian yang kulakukan membakar makan malam dan menunggu hari esok. Keesokan paginya, aku keluar dari tempat itu dan langsung pemanasan dengan skeleton. Aku lanjut dengan berlari pagi dan siapa sangka aku menemukan sesuatu yang terdapat chestnya. Aku coba untuk mengeceknya yang ternyata berisi telur domba dan babi. Emang domba dan babi bertelur ya? Kemudian aku pergi dari tempat itu. Aku lanjut untuk lari pagi dan kali ini aku menemukan sebuah tempat yang berisi chest lagi. Aku buka isi chestnya yang berisi lava, air, apel, dan satu buah buku, yaitu buku Ice Island. Aku membuka buku itu yang berisikan, hati-hati, terdapat seekor makhluk besar di Ice Cave. Ice Island ini punya banyak misteri dan rahasia. Cari dan temui Ice Castle, lalu kalahkan makhluk itu. Lakukan semua itu untuk dapat sesuatu yang bagus. Berhati-hatilah dan semoga beruntung. Seketika, langit menurunkan saljunya. Apakah ini pertanda petualangku telah selesai? Tentu saja tidak. Petualangku yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Tanpa bermain-main, aku langsung bergegas untuk mempersiapkan diri. Hingga aku diarahkan ke sebuah goa yang terdapat tempat camp. Apakah ini tempat tinggal manusia purba? Ku ambil isi chestnya yang cukup bagus. Lalu aku melanjutkan kegiatan menambang beberapa koal yang ada di sana untuk kebutuhan ke depannya. Setelah itu, aku pergi naik dan mulai menata barang-barangku di inventory. Aku sempat menghangatkan badan. Lalu aku putuskan membuat tempat perlindungan sementara. Ala-ala camping gitu. Ya biarpun gak bagus-bagus banget. Di hari selanjutnya, aku keluar dari tempat campku dan mengecek sekitar yang dipenuhi tumpukan salju yang sangat tebal. Aku buat beberapa tools dari iron yang kudapat, lalu aku membersihkan salju di sekitar tempat campku. Aku mengambil bibit-bibit yang kudapat sebelumnya, karena bakal aku tanam untuk persediaan makanan ke depannya. Langsung aku cari tempat yang cocok dan mulai untuk membersihkannya. Menyiram salju, mencangkul tanah, menanam bibit wheat, beetroot, melon, pumpkin, memberi penerangan, dan jadi. Kemudian, aku pulang untuk mengambil bibit pohon, lalu menanamnya. Aku mulai diganggu beberapa penunggu seperti zombie salju, musang king, dan skeleton. Tapi aku tetap melanjutkan kegiatanku, membersihkan salju lalu menanam bibit-bibit pohonku. Di hari itu, aku mulai merasa kelaparan. Aku mencoba untuk berburu daging kijang Innova yang ternyata dapat angin. Aku sempat mengganggu marmut yang lagi bucin. Dia malah marah. Setelah aku lihat, ternyata ada beberapa tanamanku yang sudah matang. Aku pun memanennya dan ternyata ada marmut kecil yang mengikutiku. Aku beri dia makan, lama-lama kok nagih terus. Dan sampai sebesar ini. Aku lanjut untuk memanen dan menanam ladangku. Ku ubah wheat menjadi roti agar bisa dimakan. Setelah aku cek ke rumah, ternyata beberapa pohonku sudah tumbuh tinggi sekali. Isi tenaga dulu dan waktunya untuk salam dari Binjai.
aku pergi untuk memanen tanamanku yang sudah matang, tentunya untuk persediaan makanan. Kemudian, aku mengambil beberapa kayu yang akan aku ubah menjadi pagar, karena aku akan membuat kandang untuk calon babi dan domba. Ku bersihkan salju, merapikan tanah, dan tentunya membuat kandang. Setelah jadi, aku lahirkan telur itu, lalu memberinya makan. Setelah selesai dengan urusan kandang hewan, yang aku lakukan adalah membuat beberapa pickaxe untuk menambang. Pemanasan dulu, dan ku lanjut mencari goa untuk menambang. Freestyle dulu, waktunya untuk mencari kekayaan. Aku pun langsung menambang ore-ore yang kutemukan, seperti koal, iron, lapis lazuli, dan emas. Cukup banyak ore yang kudapat, sampai akhirnya kurasa cukup. Aku putuskan untuk pergi dari goa itu, dan tanpa sengaja, aku melihat sebuah lubang es yang cukup besar. Aku pun mulai menelusuri lubang es itu dan disambut dengan welcome chest yang berisi telur ayam dan telur mata sapi. Di depan situ, aku melihat sebuah goa yang seperti memanggil-manggil. Kapan upload bang? Upload bang. Aku coba untuk memasuki goa itu dengan hati-hati dan teliti. Yang ternyata di goa itu terdapat sebuah cave yang besar dan mengerikan. Yang menurutku itu adalah ice cave yang dimaksud. Aku mulai menelusuri cave itu dengan perlahan-lahan. Di situ aku mendengar suara dengkuran yang keras, yang ternyata di cave itu dijaga oleh Yeti yang sedang tertidur pulas. Di sana aku merasa takut, tapi aku putuskan untuk tetap menjelajahinya karena aku yakin ada sesuatu di tempat itu. Dan yang benar aja, di situ aku melihat sebuah chest. Saat aku ingin mendekatinya, tanpa sengaja aku membangunkan Yeti itu, yang dimana aku merasa tidak aman dan memutuskan untuk pergi dari kejaran Yeti itu. Beruntungnya, aku berhasil selamat. Aku pun bertekad untuk memperkuat pertahananku dan akan balik lagi untuk melawan Yeti itu. Lalu aku putuskan meninggalkan gua itu, yang ternyata di luar sedang hujan salju. Aku segera pergi pulang ke tempat camp, kemudian kurapikan barang-barangku. Aku juga membakar ore yang kudapat. Karena merasa dingin, aku putuskan untuk tinggal di tenda dan menunggu hari esok pagi. Keesokan paginya, aku ambil ironku yang sudah matang dan aku buatkan full iron armor serta shield untuk pertahanan. Kulanjut dengan memberi makan hewanku, lalu memanen ladangku untuk stok makanan. Aku membersihkan beberapa tumpukan salju untuk lahan, lalu aku mengambil telur sapi dan telur ayam, membuatkan beberapa pagar, langsung aku buat kandang kecil-kecilan untuk sapi dan ayam. Kemudian aku menetaskan telur ayam dan menetaskan telur mata sapi. Dan terciptalah keluarga hewan ternakku yang sederhana. Karena malam sangat berbahaya, aku buat sihir dan coba untuk memotong bulu domba, yang tentunya akan aku buatkan kasur. Dan aku tidur untuk pertama kalinya. Pagi-pagi, ku awali dengan merapikan barang-barang, lalu menebang pohon untuk persediaan kayu hingga malam hari. Aku pergi ke kandangku dan melihat ayamku yang tumbuh beranjak dewasa. Bahkan ada yang berkaki 4. Saat aku memberi makan, tiba-tiba ada beberapa gangguan dan terlihat seekor macan mengintip hewan ternakku. Seperti ada niat jahat. Aku pukul sampai jadi abu. Melihat kejadian tadi, aku takut terjadi sesuatu pada hewanku yang berujung penculikan. Jadi, aku pulang mengambil beberapa persediaan kayu dan langsung mendemboki di sekeliling kandangku. Bertujuan agar hewanku aman dan terlindungi. Pastinya biar macan itu nggak ngintip lagi. Aku membuat pickaxe dan kuawali dengan pergi ke goa untuk mengumpulkan beberapa bebatuan. Setelah terkumpul, waktunya mengumpulkan kayu. Setelah semua terkumpul, aku membakar beberapa batu, lalu aku lanjut untuk mencari tempat untuk aku membuat rumah untuk aku berlindung. Setelah dapat, ku bersihkan area sekitar, lalu mengambil beberapa tanah yang kupunya, menambal tanah yang berlubang, dan waktunya membangun rumahku, istanaku. Inilah dia, rumahku, istanaku. Kemudian, yang kulakukan adalah mengambil barangku di tempat camp, lalu kupindahkan ke rumah, serta kurapikan. Setelah itu, aku pun tidur di rumahku, istanaku. Keesokan pagi, kulakukan aktivitasku seperti biasa, memberi makan ternak yang kelaparan, memanen tanaman-tanamanku sambil ditemani hangatnya hujan salju. Kembali terjadi lagi, kulihat macan sedang mengintip ternakku. Langsung kujadikan abu. Aku juga melihat creeper yang punya niat jahat ke rumahku. Langsung kujadikan debu. Aku taruh hasil ladangku. Lalu aku mengambil ore dan membuatkannya pickaxe. Aku berniat untuk menambang dan mengumpulkan ore yang cukup banyak. Aku langsung berpergian untuk mencari goa dan waktunya untuk menambang.
Belum lama aku menambang, aku cukup kaget karena Hoki mendapatkan batu ijo. Dapat time stone nih. Aku cukup bersemangat mencari beragam ore-ore yang ada di goa itu. Sampai aku dapat diamond, bahkan sampai dapat 5. Aku juga dapat batu ijo lagi, dapat diamond lagi. Dan berhubung aku melihat ada lava, aku coba mengumpulkan obsidian karena aku perlu untuk kedepannya. Dan inilah dia hasil menambang hari ini. Lalu, aku pun pergi ke atas dan pulang ke rumah untuk merapikan hasil menambangku. Aku juga membakar beberapa orku. Setelah matang, aku pun merapikannya. Kemudian, aku mengambil obsidian yang kudapat karena aku berniat untuk membuat portal. Sebelum itu, pemanasan dulu. Aku lanjutkan membuat portalnya, mencari flint, dan menyalakan portal nether itu. Lalu, aku mempersiapkan pertahananku, dan aku sudah merasa cukup siap untuk pergi ke nether. Sampailah aku di tempat ini. Perlahan-lahan, ku mulai menjelajahi nether itu. Singkat cerita, aku menemukan bastion pertama. Langsung aku masuk dan melihat bastion yang cukup besar. Pertama-tama, aku singkirkan penjaga-penjaga yang ada di situ. Kemudian, langsung mengambil beberapa isi chestnya. Lalu aku naik ke atas dan meninggalkan bastion itu. Aku lanjut menjelajah nether dan sesuatu menegangkan terjadi. Aku dikejar-kejar oleh piglin dengan darahku yang tipis. Untung saja aku berhasil selamat. Karena kehabisan stok makanan, aku mencoba berburu babi-babi nether agar bisa mendapatkan daging. Di pertengahan jalan, aku malah dipertemukan dengan nether fortress. Karena sadar aku belum cukup siap daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, jadi aku putuskan untuk pergi ke portal dan pulang saja. Setibanya aku di rumah, ternyata kondisi sedang hujan. Keesokannya, aku rapikan barang-barangku yang kudapat di bastion nether. Kembali lagi, aku melihat macan yang genit. Untung aja kandangku sudah tertutup rapat. Ternyata ada komplotan baru yang ngintip juga. Aku interogasi dia. Tanpa sengaja, aku melihat villager yang tinggal sendirian. Aku pun mencuri bannernya dan kupasang di atas rumah. Aku memakai armorku. Di hari itu, aku ingin berjalan-jalan di dunia es ini, sekaligus traveling dan healing. Lalu aku berjalan pergi meninggalkan rumah, sembari melihat hewan-hewan yang terlihat menyapaku. Nggak jauh aku berjalan, aku menemukan pulau es yang kecil. Setelah aku dekati, ternyata aku dapat bibit wortel dan kentang. Aku juga dapat sugarcane di dalam chest. Hokinya, aku dapat batu ijo lagi. Melanjutkan berjalan lagi, di depan aku melihat macan yang membuli marmut kecil. Aku pun menolongnya. Apa kau baik-baik aja? Aku melihat sebuah chest dan mengambil isinya. Kemudian, aku lanjut berjalan-jalan. Karena tidak menemukan apa, aku pun pergi pulang. Sesampainya rumah, aku menanam bibit kentang dan wortel yang kudapat. Begitu juga bibit tebunya. Aku mengambil bibit pohon dan bone meal yang akan aku gunakan untuk mempercepat pertumbuhan tebuku. Karena aku lumayan butuh tebu untuk membuat buku. Dan ku lanjut dengan menanam bibit-bibit pohon. Aku pun mulai membuat beberapa kertas, lalu membuat bookshelf. Lah, kok nggak jadi? Aku lupa, ternyata kita juga perlu kulit. Langsung aku pergi ke kandang dan menyembelih sapi-sapi untuk mendapatkan kulit. Aku juga memotong bulu-bulu domba, siapa tahu nanti perlu wool. Dan sekarang sudah siap dibuatkan buku, serta bisa untuk membuat bookshelf. Tak lupa juga aku membuat enchanting table. Aku berencana akan membuat tempat enchanting, karena aku ingin mempunyai peralatan dan pertahanan yang kuat tentunya. Lalu, aku membuat beberapa tools baru. Aku pergi ke tempat bawah tanah itu karena teringat ada buku di dalamnya yang kuubah menjadi bookshelf untuk menambah di tempat enchanting. Dan ku mulai untuk enchanting alat-alatku dan pickaxe-ku dengan fortune. Aku membuat armor baru serta mengenchantnya juga. Tak lupa juga dengan panahku. Aku memakai armorku. Sekarang, aku cukup kuat untuk bertahan. Dan kali ini, aku ingin pergi ke nether lagi karena banyak yang belum aku jelajahi. Sesampainya di nether, aku pun berjalan menuju fortress yang pernah aku temui sebelumnya. Langsung aku pergi naik dan aku pun tiba di fortress yang cukup besar ini. Aku mulai untuk berjalan keliling, mengambil isi chest satu persatu. Setelah aku selesai berkeliling fortress itu, aku pun lalu pergi untuk melanjutkan perjalanan, yang dimana aku bertemu dengan bastion lagi, berhadapan dengan penjaganya terlebih dahulu. Kemudian, ku lanjut dengan mencuri harta kekayaan serta mengambil barang-barang pada chestnya. Bahkan, aku dapat lodestone di
situ. Aku lalu pergi dari situ dan mumpung lagi di Nether, aku mengumpulkan beberapa quartz, siapa tahu nanti perlu. Aku juga menambang beberapa gold di sana. Aku juga mengambil glowstone, siapa tahu perlu nantinya. Karena inventoriku yang full, aku memilih untuk pergi pulang ke rumah. Sesampai rumah, aku bersih-bersih sebentar, menaruh barang-barangku di chest. Keesokannya, aku membuat pickaxe dan akan kumulai hariku ini dengan menambang. Ku pergi ke goa untuk menambang beberapa koal yang kugunakan sebagai penerangan. Kemudian, aku melakukan street mining dan mulai menambang ore-ore yang kutemukan. Sampai aku menemukan apa yang aku cari. Berkat pickaxe fortune, aku mendapatkan lumayan banyak diamond. Nggak berhenti sampai di sana, aku tetap melanjutkan kegiatan menambangku. Akhirnya, aku menemukan beberapa diamond yang ada di goa itu. Lalu aku putuskan menyudahi kegiatan menambang ini. Saat perjalanan, aku mendengar sebuah gonggongan anjing. Aku coba mencari sumber suara itu, dan benar, aku menemukan seekor guguk yang terjatuh. Aku segera pulang ke rumah untuk mengambil tulang serta beberapa daging. Langsung aku cepat pergi ke goa itu lagi. Kemudian, aku memberinya makan tulang. Dia terlihat seperti menyukainya. Lalu, aku pun mengajaknya pergi ke rumahku. Aku memberinya nama Mickey. Aku lanjut kegiatanku dengan menaruh hasil-hasil menambangku, lalu membakar beberapa ore yang kudapat tadi. Kupanen beberapa tebuku dan juga tanamanku. Kemudian yang kulakukan memotong sapi-sapiku untuk mendapatkan kulit, karena akan kubuatkan buku. Ku mengambil beberapa diamondku yang aku buatkan menjadi armor dan juga tools. Lalu aku pergi untuk mengenchant agar lebih kuat. Kini aku merasa pertahananku jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan aku yakin aku mampu untuk melawan Yeti itu, membuat shield dan juga apel emas. Saat aku ingin pergi, aku malah diajak bermain. Ya mau tidak mau, aku pun bermain-main sekaligus pemanasan sebelum tanding. Di tengah-tengah pemanasan, aku melihat ada sepasang pillager yang terperangkap. Dengan cepat, aku langsung menolongnya karena kita harus tetap berbuat baik kepada siapapun. Aku bahkan mengajaknya tinggal di tempatku. Satu pillager itu mati terkena panahnya sendiri. Aku tetap mengajak pillager itu untuk tinggal di tempatku agar dapat hidup lebih layak. Lah kok aku malah melihara pillager? Misiku kan melawan dan mengalahkan Yeti itu. Aku kemudian memperbaiki armorku yang rusak karena pemanasan tadi. Kali ini, aku benar-benar siap dan yakin dengan diriku. Tanpa berlama-lama, aku pergi ke lubang es itu, ke tempat Yeti itu berada, yaitu Ice Cave. Aku pergi masuk ke dalam, dan kulihat Yeti itu sedang tertidur. Ini waktu yang tepat untuk menjelajahi Ice Cave itu. Kutemukan sebuah chest yang berisi buku mending. Kemudian, aku melihat cave itu lebih rinci. Kuambil barang-barang yang kutemukan di chest, melanjutkan perjalanan yang dimana aku ingin membuka isi chest itu. Ku coba berjalan dengan hati-hati yang ternyata Yeti itu terbangun. Aku mencoba untuk mengajak Yeti itu menjauh sambil memanahinya, yang membuat Yeti itu semakin marah. Yang mau tidak mau, aku harus melawannya. Satu persatu ku arahkan panahku ke tubuhnya. Dan ini bukanlah lawan yang mudah. Sampai gak sengaja, aku terjebak di sebuah es yang membantuku untuk menghindar dari serangan Yeti dan mempermudah untuk melawannya. Ternyata tidak semudah itu. Aku kembali kejar-kejaran dengan Yeti itu. Tenang dulu Yeti, aku hanya ingin membuka chest itu saja. Sehingga pertarungan tidak bisa dihentikan, yang membuatku terpaksa harus membunuh Yeti itu. Akhirnya, dengan perasaan senang dan sedih, pertarungan itu telah usai. Aku kemudian mendekati chest itu yang berisi ice armor dan juga X-bow. Aku sangat senang mendapatkannya. Di balik itu, aku merasa bersalah karena sudah membunuh Yeti itu. Aku pun memutuskan untuk pergi dari cave itu. Dan ternyata, di luar sedang hujan salju. Karena melihat kondisi inventoriku yang berantakan, aku berniat untuk merapikan barang-barangku. Aku memanen kentang dan wortelku dengan pickaxe fortune. Karena melihat kondisi ladangku seperti kapal pecah, aku berniat untuk memperbaikinya menjadi lebih bagus. Aku mengambil beberapa persediaan bahanku dan ku awali dengan pembuatan menara kincir angin yang ikonik dengan ladang.
Dan akhirnya jadi juga. Aku cukup puas dengan hasilnya. Aku ambil bibit-bibit yang aku punya dan saatnya bercocok tanam. Inilah dia ladang kecilku. Kini terlihat jauh lebih indah dan berwarna, yang sekarang sudah bersih dari tumpukan salju. Astaga, baru juga selesai bersih-bersih. Di pagi hari yang cerah, aku pergi melihat desaku yang semakin indah dari atas. Tanpa sengaja, aku melihat ada pedagang keliling. Aku ikat elamanya dan mengajak ke kandangku. Aku gonceng pedagangnya dan mengajak tinggal bersama pillager. Kok hilang? Di situ, aku melihat sekelompok marmut yang menginjak-injak kandangku. Woi marmut, ngapain kau injak kandangku? Kandangmu kan jelek. Mana ada? Kandangku cuman gak bagus saja. Bener juga ya kata marmut. Mendengar perkataan marmut, aku berniat membuat kandangku yang baru. Ku mulai dengan mengumpulkan kayu-kayu untuk bahan. Aku juga mengumpulkan bahan lainnya seperti granit dan tentunya pohon spruce untuk bahan utama. Setelah terkumpul cukup banyak, sudah waktunya untuk membuat kandang yang lebih bagus. Dan beginilah kondisi kandang yang sekarang. Kini kandangku jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku lihat kandangku dari atas menara, terlihat megah dan istimewa. Aku ambil hasil ladangku, kemudian memberi pakan ternakku. Pergi ke ladang untuk memanen wortel dan kentangku. Aku melihat kondisi toolsku yang kurang bagus, yang dimana aku berniat untuk mengencannya ulang. Saat ingin encan, aku tersadar bahwa XP ku sangat sedikit. Sedangkan aku butuh XP dengan cepat dan mudah. Aku mencari cara untuk membuat XP farm yang simple dan mudah, yaitu dengan membuat potato farm. Dan kebetulan aku mempunyai ladang kentang, jadi aku bisa mudah membuatnya. Aku lalu mempersiapkan bahan-bahannya, mencari tempat untuk membuat satset, dan jadi. Aku panen semua kentangku dan mengambil beberapa persediaan di chest. Setelah semua siap, inilah dia tahap pembuktian. Apakah mesin ini bekerja? Aku mulai menjalankan mesinnya dan menunggunya. Setelah sekian lama aku menunggu, aku pun mencoba mesin itu. Dan hasilnya mengerikan. Aku pun dengan senang menikmati XP dari mesin itu. Lagi enaknya nyari XP, aku dikagetkan kehadiran pillager lagi. Aku segera lari dan mengatasi dengan jurus perahu. Kemudian, aku lanjut cari XP sebentar sampai kentangku habis. Aku merasa sangat senang karena aku dapat cukup banyak XP. Aku kembali mengurusi pillager itu dan aku taruh bersama temannya. Keesokannya, aku dikejar oleh saudara pillager itu. Langsung aku atasi dengan mudah dan ku taruh bersama teman-temannya. Aku ambil beberapa diamondku karena akan aku buatkan beberapa tools baru. Dan akan aku enchant. Pas saat enchant, ketemu lagi saudara pillager. Aku ajak bergabung dengan teman lainnya. Nah, sekarang udah bisa main esport nih. Aku melanjutkan misiku untuk mengenchant dan mengupgrade persenjataanku. Kemudian, aku juga menambah beberapa buku enchant. Inilah dia toolsku yang sudah aku upgrade. Sehingga aku yakin dengan persenjataanku yang sekarang, aku sanggup untuk pergi ke Ice Castle untuk mengalahkan makhluk itu. Aku mengajak Mickey keluar rumah dan aku kenalkan pada pillager, ladangku, kandangku, marmut, bahkan tempat enchantku yang berantakan. Yaps, benar kata Mickey. Kita akan membuatnya menjadi bagus. Aku hancurkan tempat enchanting itu. Kulihat persediaan bahan di mana aku punya salju yang cukup banyak. Kenapa enggak? Kita bakal ubah salju-salju ini menjadi sesuatu yang bagus. Aku rapikan tanahnya, membersihkan sekitarnya, dan mulai untuk membuat tempat enchanting yang baru, di mana aku dan Mickey ingin membuat seperti iGlow. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Lah kok ngamuk? Dan kita kembali melanjutkan pembuatan iGlow kita, yang di dalamnya aku isi dengan tempat enchant dan juga kamar tidur. Jadilah iGlow kita. Aku keluar dari iGlow itu. Tanpa sengaja, aku melihat baby Bernard Bear. Mumpung kita punya iGlow, aku membawanya masuk ke sana untuk tempat tinggal. Dan ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Yang kulakukan adalah mempersiapkan diriku, lalu memakai ice armorku. Di hari itu, aku memutuskan akan pergi ke Ice Castle dengan pertahananku yang cukup kuat. Aku menitipkan desaku pada Mickey agar tetap aman dan terlindungi. Selamat tinggal desaku. Aku pun pergi meninggalkan desa. Aku tetap berjalan walaupun waktu
waktu menunjukkan sudah malam. Di waktu yang sama, aku melihat siluet menara yang menurutku itu adalah mercusuar. Aku coba untuk memasuki dan pergi naik, di mana aku menemukan chest yang berisi barang. Kini aku berada di ketinggian yang dikelilingi es. Aku sempat melatih skill panahku dan mentari pun terbit. Sudah waktunya untuk aku melanjutkan perjalananku. Aku pergi dari tempat itu, berjalan di atas es ini. Aku sempat singgah ke sebuah pulau kecil yang ternyata terdapat chestnya, dan kulanjutkan lagi ke tujuanku yang bahkan aku sendiri tidak tahu di mana tempatnya. Singkat cerita, aku menemukan pulau lagi. Aku temukan chest yang berisi diamond dan saddle. Hal yang tak terduga pun terjadi. Aku melihat seekor Pegasus yang sepertinya meminta pertolongan. Aku pun mencoba untuk membantu Pegasus itu. Apa kau baik-baik saja? Iya, terima kasih. Sedang apa kau di sini? Aku akan pergi ke Ice Castle. Ice Castle? Apa kau tahu tempatnya? Tidak, tapi aku akan mencarinya. Kalau begitu, aku akan membantumu pergi ke sana sebagai rasa terima kasihku. Dan aku merasa sangat senang karena Pegasus itu mau menolongku. Dan tiba-tiba Pegasus mengepakkan sayapnya. Kami berdua pun mulai terbang ke atas langit. Karena, kata Pegasus, kastil itu berada tinggi di atas langit. Setelah lumayan jauh kami terbang, akhirnya aku melihat gunung es yang tinggi serta siluet es kastil yang besar dan megah. Aku dan Pegasus mulai mendarat di dekat sana. Akhirnya sampai juga. Dengan bantuan Pegasus, aku berhasil tiba di Ice Castle. Aku pun dengan semangat pergi naik dan melihat Ice Castle itu lebih dekat. Tiba-tiba hujan salju turun dan sesosok makhluk pun muncul yang tiba-tiba langsung menyerangku hingga aku terpental jatuh ke bawah. Untungnya, aku berhasil naik dan lari menjauh dari makhluk itu. Ia terus menyerangku, yang mau tidak mau aku harus lawan balik. Aku sempat sulit melawannya karena kekuatannya yang kuat. Perlahan demi perlahan, aku pelajari kekuatannya sembari menyerangnya. Ternyata tidak sesulit yang aku bayangkan. Satu persatu panahku berhasil mengenainya, hingga akhirnya dia pun berhasil aku kalahkan. Akhirnya menang juga. Aku mencoba pergi masuk, dan ternyata pertarungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Karena makhluk yang dimaksud adalah Frostmaw. Dengan segala kekuatanku, aku siap untuk menghadapinya. Dengan perlahan, aku mulai mendekatinya dan mencoba mengambil ice kristal yang ada di tangannya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Frostmaw itu bangkit dan mulai mendekatiku. Seketika, aku refleks untuk menghindar dari serangannya. Aku sempat kena beberapa serangannya yang membuat aku kesulitan. Ditambah lagi, panahku tidak dapat mengenainya, yang membuat aku kehilangan harapan. Karena seranganku yang meleset, aku sempat terkena serangan bertubi-tubi darinya. Aku kerahkan seluruh kekuatanku untuk melawannya. Sampai akhirnya, Frostmaw itu berhasil aku taklukkan. Yes, finally. Aku ambil XP dan tentunya ice kristal itu. Aku juga sempat mencobanya. Lalu, aku mulai menelusuri Ice Castle itu. Aku menemukan chest dan mengambil barang-barangnya. Aku juga menemukan beberapa potion. Ku jelajahi satu persatu ruangan di sana. Sampai akhirnya, aku menemukan isi chest yang berisi Ice Hoe. Yang berarti ada tool ice lainnya yang harus aku temukan. Karena sebelumnya aku juga sudah menemukan full ice armor. Saat aku ingin menjelajahi lebih dalam, aku melihat ada makhluk yang lain dan terjadi pertarungan kecil. Karena kekuatan es kristal, aku berhasil mengalahkannya dengan mudah. Aku masuk ke perpustakaan di sana, yang dimana aku dapat buku-buku yang cukup bagus. Kemudian, aku pun mencoba naik ke atas, yang dimana aku berhadapan dengan makhluk itu lagi. Salahnya, di sini aku menggunakan kekuatan es kristal, yang ternyata kekuatan itu cepat habis. Aku pun memutuskan untuk tidak menggunakannya, dan kulihat sebuah tempat yang sangat indah, yang menurutku itu adalah kamar Frostmaw. Aku mulai untuk membuka chest-chest yang ada, berhasil menemukan Ice Axe, serta barang bagus lainnya. Satu persatu, tool Axe berhasil aku dapatkan. Ku ambil beberapa shulker box agar bisa membawa barang lebih banyak. Selanjutnya, disusul oleh Ice Shovel dan juga Ice Sword. Full Ice Tools berhasil aku kumpulkan. Aku coba pergi keluar, yang dimana aku melihat sebuah chest. Chest apa ini? Yang setelah aku buka, isinya adalah harta karun yang berlimpah. Dan tiba-tiba sesuatu terjadi pada Ice Castle itu.
Aku segera cepat pergi dari situ. Kastil itu meledak dan hancur. Untung saja aku segera cepat pergi keluar. Misiku pun telah selesai. Aku segera menghampiri Pegasus yang telah menungguku. Akhirnya aku keluar dari es kastil itu. Kami pun meninggalkan es kastil itu yang telah hancur. Akhirnya aku mulai melihat desaku dari atas. Dan tibalah aku di desaku tercinta. Terima kasih Pegasus. Apakah kau ingin tinggal bersamaku? Bolehkah? Tentu saja. Aku kemudian mengajak Pegasus ke desaku. Berkenalan dengan Mickey, aku menaruh Pegasus sementara di kandangku. Akhirnya, setelah perjalanan yang cukup panjang, aku bertemu lagi dengan Mickey, melihat kebunku yang hijau, pillager yang kompak dengan kapaknya, Bernard Bearku yang ternyata sudah besar, dan tentunya rumahku, istanaku. Aku menaruh dan menata barang-barang yang aku temukan di Ice Castle. Kemudian, aku pun istirahat. Keesokan paginya, aku memberi makan hewan-hewanku dan membuatkan Pegasus kandangnya agar Pegasus lebih nyaman tinggal di sini. Karena aku dapat Ice Tool yang cukup kuat, aku berniat untuk mengalahkan Wither Boss dengan toolsku. Aku ambil Ice Toolsku, Ice Armor, Lodestone, dan juga kompas. Sesampainya di Nether, tak lupa aku menaruh Lodestone agar aku tidak tersesat. Lalu, aku langsung pergi ke Fortress. Tanpa berlama-lama, aku langsung melawan Wither Skeletonnya untuk mengumpulkan kepalanya. Aku pergi lagi untuk mencari fortress yang lain. Dan gak sengaja, aku menemukan bastion. Kemudian, aku ambil barang-barang berharganya. Singkat cerita, aku berhasil mengumpulkan 3 kepala. Kok malah dikasih lagi? Alhasil, aku dapat 6 kepala wither. Aku pun pergi pulang mengikuti arahnya kompas. Sesampainya di rumah, aku rapikan barang-barangku. Karena aku punya 2 netherite, aku upgrade pada pedangku dan juga armor bajuku. Sekarang kelihatan keren dan jauh lebih kuat. Tanpa berlama-lama, aku pun langsung capcus mencari lahan kosong yang jauh dari rumah. Setelah menemukan tempat yang kosong, langsung aku hidupkan Wither Boss itu. Dan waktunya untuk tawuran. Aku cukup menikmati pertarungan ini. Karena senjataku yang kuat, aku berhasil mengalahkannya dan mendapatkan Nether Star. Karena aku punya kepala lagi, aku pun coba untuk membangkitkan Wither yang kedua. Satset, aku berhasil mengalahkannya dengan mudah. Pertarungan 2 ronde yang cukup seru. Sampai pagi pun tiba, dan aku tiba di rumah. Kemudian, aku langsung mengambil obsidian dan kaca untuk membuat sebuah beacon. Lalu aku taruh beaconku di tengah desaku. Aku berjalan-jalan di desaku yang ternyata masih jauh dari kata bagus dan indah. Sekaranglah waktunya untuk makeover desaku. Pertama-tama, aku bersihkan dulu beaconnya. Kemudian, yang kulakukan menebangi pohon-pohon untuk mengumpulkan kayu sekaligus membersihkannya. Kulanjut dengan membersihkan tumpukan salju yang tebal yang menutupi sebagian desaku. Setelah itu, aku pergi untuk mencari beberapa tanah untuk merapikan tanah di desa agar lebih bagus. Setelah selesai, yang kulakukan adalah mengubah tempat campku menjadi jauh lebih bagus dari sebelumnya. Aku membuat beberapa tenda-tenda agar tempat ini terlihat seperti tempat camping sesungguhnya. Kemudian, kutanamkan beberapa pohon agar lebih indah. Begitu juga pada sekitaran desa. Selanjutnya, aku terfokus pada tempat villager yang terlihat rusak dan berantakan. Aku segera mencoba memperbaikinya agar terlihat lebih baik. Kemudian, aku membebaskan villager itu dari perahunya agar tinggal lebih bebas di rumah barunya. Selanjutnya, aku mengumpulkan salju dan es yang akan aku gunakan untuk mendekorasi portalku ala-ala tema ice gitu. Terlihat dingin dan elegan. Kemudian, dilanjut dengan memberikan penerangan di sepanjang jalan, menaruh pagar-pagar pembatas di sekitaran desa. Selanjutnya, yaitu membuat jalan penghubung bangunan satu ke bangunan lainnya. Kuberikan sentuhan terakhir, yaitu melakukan penghijauan dengan menumbuhkan rumput-rumput pada sekitaran desa agar terlihat lebih subur dan indah. Sekarang, aku hanya tinggal menaruh beaconku, yang dimana aku akan taruh di bawah lubang es itu, karena terlihat indah menjulur tinggi ke langit. Dan kini telah terselesaikan juga semua keinginanku. Berawal dari rumah tercinta, rumah untuk para villager, menara kincir angin di tengah ladang, kandang hewan yang megah, igloo sederhana dengan Bernard Bear di dalamnya, portal ice yang terlihat dingin, dan jalan menuju tempat pertama, yaitu tempat camp. Tempat di mana aku memulai semua petualanganku di Ice Island ini. Teringat aku pada Pegasus. Lalu aku pergi ke kandang untuk mengajaknya berkeliling, melihat keindahan desa yang sudah kita bangun. Aku dan Pegasus pun mulai terbang ke atas mengelilingi desa, dan melihat pemandangan dari atas yang begitu sangat indah.
Akhirnya sampai juga di penghujung cerita petualangan ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton. Mudah-mudahan kalian semua terhibur. Mungkin sampai segini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.